Lantaran kalau kita melihat pada pertandingan sebelumnya, Indonesia melawan Jepang, kita menerima fakta bahwa Indonesia harus menghadapi kekalahan. Timnas Indonesia ditekuk kekalahan melawan Jepang dengan skor 4-0. Ini pertandingan yang mungkin dalam tahun ini mungkin termasuk pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Makanya kita optimis bisa memulai kemenangan di laga ini. Dari menit-menit pertama aja tuh udah mau nyetak gol tuh kita udah merinding lah. Apalagi pas gol pertama tuh kerasa banget gitu. Saya nggak tahu hitungannya, tapi terima kasih. Tapi Bapak nonton di mobil ya Pak? Iya, terima kasih tim nasional. Luar biasa. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Di mana memang hari ini targetnya adalah ingin meraih hasil 3 poin penuh. Karena kemarin kalah dari Jepang 4-0, sehingga kehadiran pemain ke-12 Timnas Indonesia yakni supporter Timnas akan sangat menentukan. Dan ini adalah penampakannya, kita akan coba tanya langsung. Kami ajak Anda untuk membahasnya, kali ini bersama pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Bung Kus, selamat siang. Ini semangat optimistis harus tetap ada begitu di kita semua ya. Peluangnya dan dengan melihat kondisi saat ini bagaimana Bung Kus? Iya, ini pertandingan yang mungkin dalam tahun ini mungkin termasuk pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Pertandingan yang sangat menentukan peluang kita untuk ke Piala Dunia. Apakah kita bisa lolos ke putaran keempat atau tidak, harus tersingkir di sini. Mungkin akan ditentukan malam ini. Jadi memang ini pertandingan yang sangat krusial yang akan dinantikan oleh jutaan pendukung tim nasional Indonesia. Meskipun memang masih ada 4 pertandingan sisa setelah ini ya, tapi pertandingan malam ini memang sangat besar pengaruhnya. Kita saat ini berada di posisi terakhir dengan 3 poin. Untuk lolos ke putaran keempat, itu idealnya kita mendapatkan 12 poin. Nah 12 poin itu idealnya didapat dari 3 pertandingan home. Nah ini malam ini pertandingan home yang bisa dibilang pertama kita harus menang lawan Arab Saudi. 2 pertandingan lain di mana kita harus menang adalah home lawan Bahrain dan kemudian lawan China. Sementara 2 laga away menghadapi Australia dan Jepang memang akan sangat sulit. Makanya pertandingan malam ini menjadi sangat penting nilainya. Karena ini saatnya kita harus mulai mencatat kemenangan. Cuma memang ada kecenderungan tim-tim Arab ini kalau main away dan away-nya itu jauh dari negara mereka, itu penampilannya tidak sebagus kalau main di kandang. Ini opportunity atau peluang bagi kita. Makanya kita optimis bisa memulai kemenangan di laga ini. Karena meskipun kita tidak punya rekor pertemuan yang bagus dengan Arab Saudi, 14 pertandingan kita hanya 3 kali imbang, 11 kali kalah. Tapi ada fakta bahwa tim-tim Arab itu kalau main away nggak terlalu bagus mainnya. Nah mudah-mudahan itu bisa menjadi opportunity bagi kita untuk menang. Ya Pak Leri, jelang laga lanjutan dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Indonesia melawan Arab Saudi. Saat ini dapat dilihat di belakang saya ini adalah antrian supporter timnas yang memang sudah datang di Plaza Utara, khususnya yang akan menuju ke gate G untuk menyaksikan langsung para jagoan timnas yang akan menghadapi Arab Saudi. Di mana memang hari ini targetnya adalah ingin meraih hasil 3 poin penuh. Karena kemarin kalah dari Jepang 4-0, sehingga kehadiran pemain ke-12 Timnas Indonesia yakni supporter Timnas akan sangat menentukan. Dan ini adalah penampakannya, kita akan coba tanya langsung ke para supporter yang hari ini sudah datang di Plaza Utara. Dan ini sudah ada chance-chance, dan chance-chance ini sudah mulai dinyanyikan oleh para supporter dan dipimpin langsung oleh ternyata tidak hanya supporter saja, tapi ada juga public figure yang sudah juga mengantri sejak jam 2 tadi untuk bisa menyaksikan langsung. Dan ini adalah supporter-supporter Indonesia. Boleh dinyanyikan saja. Ini ada Ganindra Bimo, public figure yang kemarin sudah nonton sama Jepang dan hari ini Bukan public figure, saya mewakili supporter. Dan kalau kita sampaikan juga, Valerie, pertandingan pada malam hari ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat menjadi cukup penting. Lantaran kalau kita melihat pada pertandingan sebelumnya, Indonesia melawan Jepang, kita menerima fakta bahwa Indonesia harus menghadapi kekalahan. Timnas Indonesia ditekuk kekalahan melawan Jepang dengan skor 4-0, sehingga harapan ataupun optimisme dari supporter maupun sejumlah pihak terhadap permainan dari
Timnas Indonesia yang akan dipimpin oleh Kapten J. Itzes bersama dengan CS ini akan memberikan harapan, memberikan performa terbaik untuk bisa memastikan posisi Indonesia yang saat ini berada di juru kunci klasemen di grup C ini bisa naik setidaknya menjadi di ranking ketiga ataupun ranking keempat untuk memastikan agar Indonesia bisa lanjut ke dalam kualifikasi babak keempat pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemirsa, poin perlu diraih Timnas Indonesia tadi malam. Kita akan ulas pagi ini kemenangan Timnas dan bagaimana peluang menuju Piala Dunia 2026 saat ini bersama manajer Timnas Indonesia. Ada Pak Sumarji. Pak Sumarji, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sumarji. Pertama-tama kami ingin mengucapkan dulu selamat atas capaiannya tadi malam, skor 2-0 melawan Arab Saudi, kerja kerasnya akhirnya terbayar. Tapi Pak Sumarji, kalau kita boleh evaluasi, karena kan nanti masih akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya lawan Australia misalnya bulan Maret nanti. Kalau kita evaluasi semalam, apakah skor 2-0 itu sesuai dengan ekspektasi atau sebenarnya tim kita tuh bisa lebih? Ya kalau lihat peluang yang ada mestinya harusnya sih 4-0 ya. Kalau peluang yang ada ya, tetapi kembali lagi bahwa kemenangan kemarin itu adalah bagian dari usaha yang sangat keras dari semuanya di tim ini. Jadi semuanya melihat hasil sebelumnya 2 kali kalah itu memang betul-betul membuat kami di tim itu tertekan. Bukan hanya Coach Sintayong saya yang tertekan, saya lebih tertekan lagi. Kenapa? Karena ya kondisi itu tidak kalau sampai pertandingan semalam itu kita tidak mendapatkan hasil positif. Kalau misalkan hanya positifnya cuma dapat 1 poin itu waduh sangat berat buat kami gitu. Sehingga dengan kondisi yang ada itu semuanya sepakat dan hal yang belum pernah dilakukan pun dilakukan sama pemain, sama anak-anak. Dengan dia tidak didampingi oleh siapapun, tidak ada pelatih, tidak ada saya, tidak ada official semuanya. Para pemain 26 kumpul semuanya berbicara dari hati ke hati ya seperti apa yang disampaikan Lino tadi itu. Jadi betul-betul semuanya koreksi diri, evaluasi diri, sebanyak-banyaknya dievaluasi apa yang kurang itu disampaikan. Jadi hal-hal yang selama ini tidak pernah dilakukan kemarin dilakukan karena memang semuanya tidak ingin di tim ini ada masalah, ada sedih berkelanjutan gitu. Sehingga dengan semua yang sudah dilakukan ya hasilnya seperti semalam. Oke, jadi semuanya tertekan, semuanya evaluasi diri dan ternyata bisa bangkit ya Pak Sumarji setelah kemarin sempat dilibas ya Jason ya, 0-4 kalah dari Jepang. Nah sekarang kan kita perlu hitung-hitungan ya Pak Sumarji. Sekarang ada di peringkat ketiga klasemen sementara, tapi ini gimana hitung-hitungannya Pak Sumarji supaya poin Timnas ini bisa dipastikan kita punya tiket nanti? Ini yang sudah kita hitung saat sekarang ini adalah home kita. Itu kita harus betul-betul masih sisa 2, Cina, Bahrain dan Cina itu harus betul-betul bisa didapat. Itu dapat 6 kita, berarti kan 12, sekarang 6. Nah jadi sisa 2, kalau lawan Australia paling tidak kita dapat 1 poin, paling tidak. Karena kita kan away ke sana. Nah yang terakhir kita lawan Jepang. Lawan Jepang itu kan yang pasti kita tahu bahwa kalau lawan Jepang ya kayaknya tidak mungkin gitu. Dan itu pun juga sebenarnya lawan Jepang udah kita prediksi dari awal-awal. Ya ibaratnya wong Jawa ngomong tangeh lamun lah menang lawan Jepang gitu kan. Ya, apalagi kita tahu bahwa Jepang seperti itu apalagi home. Tapi kembali lagi itu semua hitung-hitungan dan yang terkait dengan hitung-hitungan kita supaya kita bisa lolos diakhiri baik itu bisa urutan 3 atau 4, yang penting kita bisa lolos gitu. Jadi dengan kondisi itu yang harus kita betul-betul persiapkan adalah nanti di bulan Maret ini betul-betul kita persiapkan dengan baik. Sama seperti kita mempersiapkan diri ketika lawan Arab kemarin. Ya saya kira semuanya masih berpeluang dan kalau kita lihat baik urutan 2, 3, dan 4 ini kan nilainya kecil-kecil semua ini. Hampir berimbang, jadi belum bisa dikatakan sekarang ini posisi aman. Ya harus betul-betul berjuang, betul-betul harus fokus dan konsentrasi bagaimana semua bekerja di tim itu, baik tim kepelatihan, para pemain itu sendiri, dan juga kami semuanya, tim official semuanya mendukung satu untuk semua untuk satu menuju Piala Dunia, seperti itu.
Termasuk juga supporter-supporter Indonesia, semua masyarakat Indonesia pasti juga mendukung. Tapi berbicara soal pertandingan yang dalam waktu dekat Maret nanti lawan Australia, kan ada 2 pemain nih Pak Sumarji yang kayaknya banyak juga yang kecewa karena Justin Hubner dan Ratnan Oromangun ini terkena kartu merah dan juga akumulasi kartu. Nah nanti bagaimana nih strateginya untuk kemudian bisa memperkuat timnas ketika 2 pemain ini kemudian tidak bertanding di pertandingan berikutnya? Ya, opsi-opsinya sangat banyak ya, apalagi bulan Maret. Kalau misal Justin pasti nggak bisa, kan ada Mes ya, mudah-mudahan Mes juga nanti di bulan Maret bisa bergabung. Kita akan berbicara dari hati ke hati lagi secara keseluruhan agar supaya bisa kita kembali bersama-sama dengan kita, Mes. Ini kan peluang yang sangat bagus buat Mes untuk bisa bergabung di bulan Maret. Kalau kaitannya dengan Ragnar, kan kita juga tahu kemarin Pak Ketua Umum sudah sampaikan. Oleh kan sudah, insya Allah kan sudah bisa main di bulan Maret itu, sehingga saya kira peluang-peluang itu insya Allah masih sangat terbuka sekali, apalagi kaitannya dengan komposisi para pemain yang ada di kita ini sangat baik ya. Tadi di awal saya sampaikan nanti kalau bagaimana Justin nggak ada, sebenarnya opsinya cukup banyak. Selain ada Mes, bisa Verdong taruh di posisinya, bisa di back, jadi bisa di stopper. Jadi ini ya opsinya cukup banyak. Tapi yang bisa kita lakukan yang terbaik ya kita ambil yang terbaik. Contoh seperti tadi yang saya katakan Mes, nanti kita coba untuk bisa gabung. Mudah-mudahan di bulan Maret dia tidak mengalami cedera sehingga bisa gabung dengan kita. Terus Ole, Ragnar nggak ada, nanti Ole bisa selesai prosesnya sehingga nah ngomong-ngomong soal Ole, Pak Sumarji ngomong-ngomong soal Ole, sekarang proses naturalisasinya gimana Pak tahapannya? Apakah sekarang sudah hampir selesai untuk Ole? Kalau proses administrasi PSSI, Kemenpora, PSSI sudah menyiapkan semuanya, tentu ini kan tinggal menunggu waktu saja. Dan kita tahu bahwa Pak Ketua Umum kan betul-betul concern kaitannya dengan itu kan. Dan Coach Sintayong juga sudah beberapa kali nanya ke saya bagaimana perkembangannya. Sekarang tinggal kita tunggu saja upaya dan usaha baik federasi, pemerintah, DPR semuanya untuk bisa segera menyelesaikan proses naturalisasinya Ole, sehingga nanti di bulan Maret dia bisa bergabung. Ya harapannya timnas Indonesia semakin bagus lah. Amin. Semakin bagus. Pak Sumarji terakhir, setiap tim itu pasti punya kekuatan, keunggulan dan kelemahan yang berbeda-beda yang kita bisa petakan begitu. Tim Indonesia bisa petakan. Nah kalau untuk secara khusus Australia sendiri, apa yang kemudian bisa menjadi celah ya untuk tim Indonesia bisa mengungguli Australia dan apa targetnya kira-kira? Kalau kita melihat ya, Australia itu tidak beda jauh dengan Arab Saudi. Dan kita kan sudah pernah main di sini di GBK lawan Australia. Saya kira itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Kecuali kalau kita berbicara dari awal seperti kayak Jepang gitu, wah itu memang abot lah, berat lah, tidak mungkin lah. Ibaratnya nggak usah dibayangkan untuk bisa menang atau dapat poin lah. Tetapi kalau kita berbicara Australia, bukan kita sombong, bukan apa, tetapi kita lihat pertama kita juga sudah tahu bagaimana mainnya Australia dan kita juga sudah punya caranya bagaimana, titik lemahnya ada di mana, kelebihan kekurangannya juga tim analis juga sudah bekerja. Dan ini yang pasti kita harus betul-betul mempersiapkan dengan teliti, dengan cermat sesuatu hal yang memang harus kita persiapkan menghadapi Australia. Karena kita tahu apapun alasannya kalau kita bisa bermain sangat-sangat bagus, strateginya sangat-sangat bagus, anak-anak kompak, solid dan bisa menjalankan instruksi pelatih, tidak mungkin ya gimana ya? Di sepak bola itu hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin gitu, apalagi di Australia gitu ya. Nah jadi walaupun kita nanti bulan Maret ya Pak Sumarji ya, Pak Sumarji kita mau lawan Australia bulan Maret, walaupun sekarang kalau di posisi klasemen sementara Australia lebih tinggi di peringkat kedua, tapi
tidak ada yang tidak mungkin. Nanti kita tunggu ya Pak Sumarji gimana persiapannya, evaluasinya. Mudah-mudahan timnas Indonesia kita semakin siap untuk menghadapi Australia nanti. Pak Sumarji terima kasih manajer timnas Indonesia karena sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia. Informasi, download Metro TV Extend sekarang.